Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'diah dengan NIM 2314010017 dari kelas 4 PAIA. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Pertama, saya akan membacakan lafaz dan arti perkataannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Arti perkata dari Quran Surah Yusuf ayat 23 yaitu warawadatsuhul lati, dan ia mendatangi wanita yang huwa fi baitiha, dia Yusuf di dalam rumahnya, an nafsihi, dari dirinya, wa ghallaqatil abwaba, dan ia menutup pintu-pintu, wa qalat hayta, dan ia berkata kemarilah, laka qala, bagi kamu, Yusuf berkata, ma'adallahi, innahu, berlindung kepada Allah, sesungguhnya ia, Rabbi ahsana, Rabbku, Tuhanku lebih memperlakukan aku, sesungguhnya ia, Tuanku lebih baik, mathwaya, innahu, tempatku, sesungguhnya ia, la yuflihuz zalimun, tidak beruntung orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Arti perkata dari Quran Surah Yusuf ayat 24 yaitu walaqad hammat, dan sesungguhnya ia berkata, bihi wa hamma, dengannya, dan dia bermaksud, biha laula, dengannya kalau tidak, arra'a burhana, bahwa dia melihat tanda-tanda, rabbihi kadzalik, rabbihi kadzalika, Tuhannya demikianlah, linasrifa anhu, karena kami hendak memalingkan daripadanya, as-su'a wal fahsya, as-su'a wal fahsya, keburukan dan perbuatan keji, innahu min, sesungguhnya ia dari ibadinal mukhlasin, hamba orang-orang yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Arti perkata dari Quran Surah Yusuf ayat 25 yaitu wastabaqal baba, dan keduanya berlomba pintu, waqaddat qamisah, dan wanita itu menarik hingga koyak bajunya Yusuf, min duburin, dari belakang, wa alfaya sayyidaha, dan keduanya mendapati tuannya, ladal babi, di depan pintu, qalat ma jaza, wanita berkata, apakah balasan, man arada bi ahlika, orang bermaksud dengan ahli atau istrinya, su'an illa, jelek selain, ayyusjana au adabun alim, bahwa dia dipenjara atau siksa yang pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Arti perkata dari Quran Surah Yusuf ayat 26 yaitu Qala hiya rawadatni. Yusuf berkata, dia menggodaku. An nafsi, dari diriku. Wa syahida syahidun, dan memberikan kesaksian seorang saksi. Min ahliha, dari keluarganya atau wanita. In kana qamisuh, jika adalah bajunya. Qudda min qubulin, koyak dari depan. Fasadaqat wa huwa, maka wanita itu benar dan dia Yusuf minal kadhibin, dari orang-orang yang dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dari Quran Surah Yusuf ayat 27 yaitu wa in kana qamisuh, dan jika ada bajunya, qudda min duburin, koyak dari belakang, fakadzabat wa huwa, maka wanita itu dusta dan dia Yusuf minas shadiqin, dari orang-orang yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Arti perkata dari Quran Surah Yusuf ayat 28 yaitu falamma ra'a qamisah, maka tatkala dia melihat bajunya, qudda min duburin, koyak dari belakang, qala innahu, dia berkata sesungguhnya itu, min kaidikunna, dari tipu daya kamu, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Arti perkata dari Quran Surah Yusuf ayat 29 yaitu Yusufu a'rid an, Yusuf berpalinglah dari hada wastaghfiri, ini dan mohon ampunlah, lidzambiki, innaki, bagi atau atas dosa kamu, innaki kunti, sesungguhnya kamu adalah kamu wanita, minal khati'in, dari orang-orang yang bersalah. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya penafsiran dari Quran Surah Yusuf ayat 23, yaitu dari kitab tafsir As-Shaghir, yaitu karya dari Faiz bin Sayyaf As-Sarih. Lalu wanita yang rumahnya ditinggali Yusuf menggodanya. Lalu istri Al-Aziz itu memanggil Yusuf untuk mendekatinya dan menggaulinya dengan lembut dan penuh tipu daya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekatiku, kemarilah kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah dari ajakanmu kepadaku. Sesungguhnya dia adalah Tuanku, dia memuliakan tempatku, bagaimana bisa aku mengkhianatinya dengan menggauli istrinya. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Selanjutnya penafsiran dari Quran Surah Yusuf ayat 24 dengan kitab tafsir yang sama, yaitu As-Shaghir karya Faiz bin Sayyaf As-Sarih. Sungguh wanita itu benar-benar berkehendak dengannya. Dirinya telah bertekad bulat untuk melakukan perbuatan keji itu. Dan Yusuf pun berkehendak dengannya. Hatinya berkehendak menerimanya. Jika dia tidak melihat tanda Tuhannya. Jika dia tidak melihat tanda Tuhannya, tanda dari Allah, maka dia mengendalikannya dari hasrat itu. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, orang-orang yang terpilih untuk menerima kenabian dan risalah. Selanjutnya penafsiran dari Quran Surah Yusuf ayat 25 dengan kitab tafsir yang sama. Keduanya berlomba untuk menuju pintu. Yusuf melarikan diri darinya dan dia menarik Yusuf ke arahnya. Dan wanita itu merobek bajunya dan wanita itu merobek bajunya dari belakang dan keduanya mendapati suami wanita itu di depan, di sisi pintu. Wanita itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk, berbuat keji terhadap istrimu selain dipenjarakan atau siksa yang pedih? Selanjutnya penafsiran dari Quran Surah Yusuf ayat 26 dengan merujuk pada kitab yang sama, yaitu Yusuf berkata, dia yang menggoda diriku, dia yang menginginkan hal itu dariku, dan aku tidak menginginkan keburukan darinya. Seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian
Seorang hakim memutuskan suatu keputusan dari kerabatnya. Jika bajunya koyak di bagian depan, dirobek dari bagian depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya penafsiran dari Quran surah Yusuf ayat 27 dengan merujuk pada kitab yang sama. Dan jika bajunya terkoyak di bagian belakang, maka wanita itu yang berdusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Selanjutnya penafsiran dari Quran surah Yusuf ayat 28 dan merujuk pada kitab tafsir yang sama, yaitu ketika melihat bajunya terkoyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya kesamaran ini adalah tipu daya kalian. Salah satu jenis tipu dan muslihat kalian. Sesungguhnya tipu daya kalian benar-benar hebat. Selanjutnya penafsiran dari Quran surah Yusuf ayat 29 dan merujuk pada kitab tafsir yang sama, yaitu wahai Yusuf, berpalinglah dari hal ini. Wahai Yusuf, berilah maaf atas perkara ini. Diamkanlah itu dan jangan membicarakannya kepada siapapun. Dan mohonlah ampunan atas dosamu. Dan kamu, wahai istriku, mintalah ampunan atas dosamu yang berasal darimu. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang bersalah. Selanjutnya kesimpulan dari Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Surah Yusuf ayat 23 sampai Kesimpulan dari Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini mengisahkan tentang Nabi Yusuf yang digoda oleh istri Raja Al-Aziz. Perempuan itu menuduh Nabi Yusuf melakukan kesalahan, tetapi tuduhannya palsu. Nah, selanjutnya, Menteri Raja Al-Aziz menegur istrinya dan memperingatkannya akan bahaya bujuk rayu. Menteri Raja Al-Aziz juga berpesan kepada Nabi Yusuf agar memelihara diri dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Adapun kesimpulan dari Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini, yaitu Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini mengisahkan tentang Nabi Yusuf yang digoda oleh istri Raja Al-Aziz. Nah, perempuan itu menuduh Nabi Yusuf melakukan kesalahan, tetapi tuduhannya palsu. Menteri Raja Al-Aziz menegur istrinya dan memperingatkannya akan bahaya bujuk rayu. Menteri Raja Al-Aziz juga berpesan kepada Nabi Yusuf agar memelihara diri dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Nah, adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini yaitu khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iffah, yaitu menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, amanah, yaitu amanah kepada orang lain. Nah, selanjutnya adapun penjelasan dari nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini, yaitu pertama, yaitu pendidikan akhlak kepada diri sendiri. Nabi Yusuf tidak mudah menjatuhkan diri kepada sesuatu yang hina. Nah, bagaimana orang menjaga iffahnya, yaitu menjaga kehormatan dirinya dengan sekuat tenaga. Dalam situasi tersebut, Nabi Yusuf lebih menginginkan untuk dipenjara daripada berbuat keji dengan istri Raja Al-Aziz tersebut. Akhlak kepada orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seperti yang kita ketahui dari kisah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu adalah seorang budak karena telah ditolong dari sumur. Nah, ketika Nabi Yusuf telah ditolong dari sumur, maka Nabi Yusuf dirawat, diberi makan, diberi tempat tinggal yang baik, dan semua kebaikan orang yang menolong Nabi Yusuf tersebut itu tidak mungkin dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Nah, itu semua tidak mungkin dibalas dengan pengkhianatan, dengan perbuatan keji. Nah, itu akan membuat orang yang sudah menolong Nabi Yusuf itu merasa kecewa terhadap perlakuannya. Nah, maka itulah akhlak terhadap diri sendiri. Nilai pendidikan yang ketiga yaitu mengajarkan tentang kesabaran, sabar dalam mentaati Allah. Nah, mengajarkan tentang kesabaran, sabar dalam mentaati Allah. Nah, seperti yang kita ketahui, jika dibandingkan mana yang lebih berpotensi untuk merayu, laki-laki atau perempuan, mana yang lebih dominan untuk merayu? Sebenarnya dalam relasi laki-laki dan perempuan itu dua-duanya berpotensi untuk bisa merayu. Nah, laki-laki itu dominan, lebih eksplisit dari matanya untuk melihat sesuatu yang membuatnya tertarik, dari hal yang membuatnya tertarik. Sedangkan perempuan itu merayu dalam bentuk hal fisiknya. Nah, karena wanita ketika dia tidak merayu saja, itu laki-laki bisa tergoda, apalagi ketika wanita itu merayu, maka di situ ujiannya yang begitu besar.
karena wanita itu diciptakan dalam bentuk yang menarik. Mungkin sekian dari Ananda. Ananda mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.